Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Teladan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu semua keyakinan, ucapan, perbuatan yang kita lakukan semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah pun sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khatib hendak mengingatkan diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita memiliki hati yang baik, iman, ibadah, akhlak kita, ilmu, dan semua yang Allah berikan kepada kita betul-betul menjadi amal kebaikan kita dan dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan semangat sungguh-sungguh minta kekuatan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan zalim, dengan menipu. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, berlaku kezaliman, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Kalau itu yang terjadi, maka kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, kecuali sebelum mati dia sempat bertobat. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit, dan bangsanya. Tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa.
Pun Nabi menegaskan aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah, kata Nabi, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa jelas sekali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran 133 sampai 135. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Dan orang-orang yang dalam ibadah maunya adalah ibadahnya yang terbaik. Maka di antara ciri orang bertakwa adalah yusari'una fil khairat, yaitu selalu menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa ada pada diri kita, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul, maka semakin dekat kita dengan surganya Allah, dan itu sebagai tanda Allah cinta kepada kita dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudaraku seiman, sebagai renungan, banyak kejadian, peristiwa, musibah, malapetaka, bencana, diantaranya yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di belahan bumi yang lainnya. Coba kita renungkan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tadabbur. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-25. Ini ayat adalah menjadi peringatan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khasyah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Al-Anfal 25. Dan takutlah kalian manakala azab, bencana, malapetaka, musibah itu ditimpahkan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman saja. Kezaliman kalau dilakukan hanya oleh rakyat kecil, orang tertentu, orang yang sangat kecil, maka dampaknya pun tidak terlalu besar. Tapi kalau kezaliman dilakukan oleh pejabat, penguasa, aparat yang terkait dengan memegang otorita kepemimpinan, maka dampaknya sangat buruk dan banyak merugikan, mensengsarakan umat. Dan hari ini terjadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ila akhiri ayat. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Artinya manusia hanya dibolehkan menjaga, memelihara, mengatur, mengembangkan, bukan merusak, bukan menghancurkan. Karena kalau sudah dihancurkan dan dirusak, apalagi hanya untuk kepentingan nafsu dan kekayaan, jabatan dan kedudukan, maka ini pasti akan merugikan orang banyak, terutama adalah rakyat kecil. Kalau itu kerusakan dilakukan oleh penguasa, pemimpin, pejabat, dan yang terkait dengannya.
Kemudian di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ila akhir ayat. Telah tampak kerusakan, kehancuran di daratan atau di lautan dikarenakan ulah-ulah tangan manusia yang zalim, ulah-ulah tangan manusia yang berbuat kerusakan. Ini adalah mereka yang karena ambisius dengan kekayaan, dengan harta, dan tak mempedulikan keadaan orang yang kecil. Kerusakan itu tampak baik itu di daratan ataupun di lautan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang-orang yang beriman wajib dia berdoa, wajib dia memiliki pemimpin yang adil, jujur, dan amanah. Karena pemimpin yang adil, jujur, dan amanah pasti dia akan menegakkan hukum aturan syariat Allah. Dia akan jaga alam, lingkungannya demi kesejahteraan umat dan rakyat. Tapi kalau kita dipimpin atau dikuasai orang-orang yang berbuat kezaliman atau orang-orang yang bersekutu dengan kejahatan, jangan sampai itu menimpa terjadi pada diri kita, karena akibatnya mengerikan. Allah nyatakan di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong cenderung, apalagi membela-bela, apalagi memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang tidak jujur, tidak adil, dan amanah, orang-orang yang tidak menegakkan kebenaran, orang-orang yang tidak berpihak kepada yang hak dan membela umat dan rakyat yang kecil. Kalau kalian ikut dalam gelombang mereka, maka pasti kalian akan disentuh dengan api neraka. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan solusi. Mungkin banyak manusia yang sudah lalai, banyak manusia yang bergelimang dengan yang riba, dengan yang haram, dengan perzinahan, perjudian, bahkan mungkin kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, kedurhakaan terhadap orang tua, mengabaikan sholat dan tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah terangkan di dalam surat Ar-Rum untuk tobatnya, kembalinya bagaimana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada surat yang ke-30 ayat yang ke-31 32, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu siya'an qul hisbim bima ladaihim farihun. Solusinya apabila terjadi kerusakan, bencana, musibah, malapetaka, yang pertama tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lainnya. Boleh jadi saudara kita yang hari ini sampai ajalnya, yaitu sampai kehilangan jiwanya, tapi kalau mereka adalah orang-orang yang baik, berarti Allah segerakan kebaikan bagi diri. Kalau orang-orang yang lalai, mudah-mudahan itu menjadi peringatan. Dan untuk orang-orang yang jahat zalim, mudah-mudahan itu sebagai adalah azab bagi mereka. Bagaimana solusinya? Munibina ilahi, wajib semuanya bertobat. Bertobat itu artinya betul-betul meninggalkan yang buruk, maksiat, kembali kepada taat, keimanan yang benar, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Munibina ilaihi wattaqu, dan bertakwa kepada Allah, karena kunci kemuliaan, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan seseorang adalah puncaknya pada ketakwaan kepada Allah. Waqimus shalah, dan dirikan sholat, perhatikan sholat, tentunya sholat yang benar, yaitu aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sebenarnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan bertobat, bertakwa kepada Allah, mendirikan sholat, dan lepaskan segala unsur kesyirikan atau kemusyrikan. Dengan bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dunia wal akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan malapetaka, bencana, musibah tersebut, agar mereka diberi kesabaran, kekuatan, dan rezeki, dan tetap keistiqomahan dalam Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga kaitannya dengan kebaikan atau kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab kita kalau tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih, sehingga pun insya Allah kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik salih salihah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjadi jalanmu ya Allah. Allah mansur mujahidin fi Filistin, Allah mansur mujahidin fi Filistin, Allah mansur mujahidin fi Indonesia, Allah mansur mujahidin fi Indonesia, Allah mansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.